Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Di mana tema yang kita angkat kali ini mengenai sekolah aman zero bullying, menguatkan regulasi dan juga implementasi program pencegahan di lingkungan pendidikan. Dan pemirsa, sekolah harusnya menjadi ruang yang aman bagi setiap anak untuk bersosialisasi, tempat di mana mereka bisa tumbuh tanpa rasa takut serta saling menghargai dengan nilai-nilai kebersamaan. Namun sayangnya belakangan ini dunia pendidikan Indonesia tengah marak dengan pemberitaan terkait dengan kasus bullying. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan tentu sangat juga membutuhkan langkah tegas dari pemerintah untuk mampu menguatkan regulasi dan implementasi dari program-program pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Lalu bagaimana ikhtiar dari pemerintah daerah dalam mewujudkan sekolah aman zero bullying di Provinsi Banten? Telah bersama saya dua narasumber. Yang pertama sudah ada Bapak Bahrum HS SIP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan juga didampingi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Supandi. Bapak Dr. Haji Supandi SPDMA selaku Kabid Pendidikan Khusus pada Didikbud Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol 1 jam ya, nanti nggak akan kerasa kita ngobrolin soal bullying. Iya. Izin saya dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu, Pak Wakil, bagaimana mungkin Pak Kabid Pendidikan Khusus ya ini ya, bagaimana melihat wajah dunia pendidikan hari ini terlebih dengan maraknya kasus bullying, bahkan sampai banyak sekali kasus-kasusnya bukan hanya di Indonesia tapi juga terjadi di Banten. Iya. Silakan Pak. Baik. Untuk bullying di sekolah itu sesungguhnya tidak boleh terjadi karena sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk berkomunikasi dan juga salah satu sarana untuk mencapai karir atau cita-cita. Seyogianya tidak boleh terjadi di dunia pendidikan. Begitu. Bagaimana sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, betul. Begitu, untuk menuntut ilmu ternyata berubah menjadi tempat yang bagi sebagian yang dilakukan tindakan bullying jadi takut gitu ya Pak Kabid Betul Bu. Ya. Iya. Bagaimana di Banten sendiri untuk apakah juga menemukan atau sedang menangani kasus-kasus tersebut? Iya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Banten ya pastinya di dunia pendidikan ada ya Bu. Bullying itu baik bullying dengan kekerasan, dengan fisik ataupun dengan kata-kata begitu kan. Ya. Yang dinamakan bully itu kan kekerasan ya Bu. Bisa dilakukan dengan fisik atau bisa dilakukan non fisik atau mungkin kata-kata yang verbal ya Pak? Iya, menyakitkan. Dalam hal ini dengan verbal ya Bu ya. Betul, yang dilakukan secara berulang. Betul. Izin saya ke Pak Bahrum dulu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Dengan fenomena maraknya, artinya sudah ada peran yang harus dilakukan dari pemerintah maupun dorongan dari DPRD. Bagaimana Bapak melihat kasus-kasus yang terjadi maraknya di sekolah-sekolah? Ya, menurut kami tentunya hasil pemantauan ya, evaluasi di sekolah-sekolah dan aspirasi yang masuk ke DPRD bahwa terkait bullying ini memang tidak harus terjadi kan itu. Adapun terjadi itu mungkin karena adanya spontanitas ya yang tidak disengaja gitu kan, yang sifatnya mungkin para guru itu ya ini hanya sebatas memberikan warning saja. Kalau tindakan yang dianggap salah ya itu tentunya harus diberitahu oleh siswa. Tapi saya melihat juga bukan hanya pihak guru ke siswa, ada juga siswa ke guru. Karena ini perlu ada kolaborasi ya, bukan hanya sebatas kita melakukan pembinaan dan bimbingan kepada siswa dan guru saja, tapi juga orang tua harus ada edukasi untuk bisa bagaimana agar anak didik kita
atau anak kandung kita atau anak kita yang bersekolah di sekolah ya wabil khusus di sekolah negeri ya maupun swasta ini harus diberi ngasih pemahaman edukasi tentang bagaimana rasa empati, kasihan sama orang, terus rasa saling tolong menolong ya, rasa saling membantu ya. Ini harus juga dari pihak orang tua, bukan hanya dari sekolah kan itu. Karena walaupun bagaimana untuk bisa menghilangkan adanya kekerasan di sekolah itu, ya tentunya harus ada kerjasama yang baik antara sekolah, siswa maupun orang tua. Kalau menurut saya juga ada juga lingkungan, Mbak. Lingkungan itu, karena saya juga mantan siswa ya, Pak ya. Iya pastinya. Iya. Jadi iya pastinya. ada cerita juga saya ketika sekolah, ya lalu ada warga di sekelilingnya itu anak sekolah yang bolos, ya lalu berbuat yang negatif, lalu dibiarkan, gitu. Maka ini butuh adanya gerakan dari para warga sekelilingnya, karena perlu kenyamanan dan keamanan kan siswa itu, gitu. Kalau ada katanya hal-hal yang seperti menemukan seperti itu kan harusnya warga itu janganlah dek, nggak baik kamu, ini waktu belajar, masuklah kamu kan begitu. Nah itu saya pikir ada komponen itu yang tentunya harus sama-sama bagaimana kita mengedukasi, memberikan bimbingan, pengetahuan kepada siswa kita ya untuk dapat kiranya bisa melakukan langkah-langkah yang positif ya, dan juga mementaati ketentuan aturan-aturan yang ada di sekolah maupun ketentuan yang lain dari pihak keluarga. Seperti itu. Artinya peran dan juga keterlibatan keluarga ya. Ini dalam hal ini adalah orang tua yang juga memang harus mengetahui bagaimana kehidupan dan juga keseharian dari anak-anak, agar juga jangan sampai jadi pelaku ataupun juga korban pun sama. Kadang suka ada yang diem, Pak. Ada yang tidak bercerita, yang dipendam. Ya itu keterbukaan komunikasi itu penting. Jadi kebetulan komunikasi itu antara siswa, guru dan orang tua. Itu harus ada keterbukaan dan ada komunikasi, jalinan komunikasi yang baik untuk membangun karakter anak ya, karakter anak agar anak itu ya selalu empati melihat orang-orang seperti kekerasan, pembicaraan yang senonoh gitu atau dan sebagainya yang dianggap itu merugikan orang lain. Nah, hal yang seperti itu kan harus berkolaborasi ya. Jadi bukan hanya sebatas tanggung jawab sekolah ya, Pak Yudi ya, atau lembaga pendidikan terkait, bukan, tapi ini juga tanggung jawab besar bagi orang tua ya, dan juga lingkungan itu harus mendukung. Kebersamaan bukan hanya dari keluarga ataupun juga dunia pendidikan, tapi masyarakat sekitar pun juga harus peduli terhadap lingkungan. Artinya jangan dibiarkan jika memang terjadi. Artinya ada screening, deteksi dini untuk pencegahan begitu ya Pak Dewan ya, preventif. Izin saya ke Dindikbud lagi Pak Kabid. Artinya ini ada tindakan bullying ini ada unsur kesengajaan, unsur yang dilakukan berulang, yang dilakukan dari senior misalkan ke juniornya atau sesama usia begitu. Nah ini juga mungkin untuk bisa memutus mata rantai. Apa hal yang dilakukan dari Dinas Pendidikan jika menemukan kasus seperti itu? Baik, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pimpinan kita, oleh Pak Gubernur ya, mengeluarkan Pergub 94 tahun 2025 tentang TPPK, bahwa di semua sekolah baik tingkat kewenangan provinsi ya, SMA, SMK dan SKH harus ada tim TPPK itu Mbak, begitu ya. Yang berikutnya juga kami dari Dinas Pendidikan, Pak Kadis ataupun para kabid juga memang mengadakan pembinaan kepada MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah. Bahkan juga kita memperkuat peran guru, khususnya guru bimbingan dan konseling begitu. Jadi ini upaya-upaya preventif yang dilakukan begitu, pemerintah hadir untuk bisa juga menekan kasus bullying. Jika terjadi satu kasus bullying, kemudian pihak sekolah mengetahui, apa langkah awal yang mungkin juga untuk bisa mengakomodir agar tidak lebih meluas? Iya, kalau memang kasus itu sudah terjadi,
pastinya kita selaku dinas pendidikan kita harus investigasi, ya, artinya kita juga harus tahu apa penyebabnya, begitu kan? Ya, juga kita komunikasi dengan manajer, dalam hal ini adalah kepala sekolah termasuk wali kelas, ya, dan guru. Nah, bila itu sudah terjadi dan kita memberikan pembinaan. Nah, ke depan ya tentunya kita sebagai pejabat di dinas pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan juga harus melakukan preventif. Bagaimana caranya? Ya, misalkan tadi saya sampaikan bahwasanya ada pembinaan ke kepala sekolah, begitu kan, memaksimalkan peran guru, bimbingan dan konseling. Terus juga parenting dengan orang tua juga sangat penting, begitu. Artinya ini juga melibatkan ya keseluruhan begitu. Betul. Bagaimana peran dari TPPK ini juga bisa optimal. Tapi sejauh ini sudah cukup optimal? Apakah memang juga sudah berjalan fungsi dari TPPK sendiri? Sudah berjalan. Di masing-masing sekolah itu sudah ada SK dari kepala sekolah terkait dengan TPPK. Izin saya ke Pak Bahrum kembali, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Apa yang perlu dibenahi, Pak Wakil, terkait dengan metode di sekolah agar tidak terjadi lagi aksi bullying? Apakah juga sudah perlu diadakannya perda dan lain sebagainya, mungkin anti bullying? Ya, saya pikir kalau untuk bullying ini tidak harus perda sebenarnya, cukup dengan peraturan gubernur atau surat edaran dari dinas pendidikan. Karena kalau kita udah mengacu kepada Permendikbud 46/2023 itu jelas ya tentang perlindungan anak ya di wilayah pendidikan. Saya pikir itu saja diterapkan ya melalui regulasi di bawahnya, ada Pergub maupun ada SE dari Dinas Pendidikan yang itu harus benar-benar ditaati oleh para pelaksana pengajar ya, artinya para guru ya, pengawas dan sebagainya. Itu harus dilakukan dalam rangka untuk bisa mengantisipasi ya adanya bullying ya antara siswa dan para guru dan atau guru dengan para siswa. Nah, itu diterapkan karena kita dikuatkan juga dari Undang-Undang 35 ya 2014 ya. Itu juga payung hukum yang tentunya bisa dijadikan pedoman oleh para guru ya, oleh para pendidik untuk bisa dapat kiranya menghindari ya terkait dengan kekerasan di wilayah sekolah gitu. Tidak perlulah kita peraturan daerah, tidak perlulah ya, karena kita udah ada cangkolan. Karena itu saya pikir jadi ya itu satu regulasi yang sentralistis ya. Kalau kita bikin perda mungkin boleh saja, boleh saja. Saya khawatirnya nanti ini kontraproduktif dengan Permendikbud dan Undang-Undang 35 ini. Saya khawatir kalau namanya peraturan gubernur kan sifatnya lebih kepada teknis ya. Nah, kalau masalah perda kan lebih kepada hukum ya. Nah, ini mungkin cukuplah dengan regulasi itu atau peraturan Permendikbud sama undang-undang itu gitu. Dan tinggal bagaimana kita mengimplementasikan itu dengan sebaik-baiknya, terutama para pelaku pendidik itu kan, guru kah, lalu pengawas kah, atau dari dinas pendidikan kah, ya, atau dari yang sekolah itu dari masyarakat tuh, komite lah, ya, dewan guru lah, ya, wadah-wadah itulah yang harus bisa bagaimana secara konsisten harus bisa menjalankan dari ketentuan dan aturan-aturan yang ada itu. Lebih dikuatkan lagi. Lebih dikuatkan lagi untuk lembaga-lembaga di dalamnya, termasuk juga mungkin dari segi optimalisasi tadi peran dari TPPK yang sudah dibentuk ya Pak. Oh iya, TPPK. Ya, itu sangat penting. Wadah-wadah itu kita bangun lah ya. Harus ada semacam kerjasama yang baik. Ya. Jadi komite itu sebenarnya selama ini Pak, ini belum kita fungsikan secara maksimal. Konteks dari bagaimana dia punya rasa tanggung jawab terhadap sekolah kan, ya, terhadap sekolah itu berarti kan kepada guru maupun pada siswa kan gitu, dan juga lingkungan kan.
kalau komite itu kan lebih banyak bagaimana dia melihat di keamanan dan kenyamanan lingkungan kan gitu. Nah disitulah maksud saya Dinas Pendidikan memperankan semua itu ya, karena insya Allah kalau seandainya semua berperan Pak, difungsikan, dia akan berkontribusi dengan baik, akan andil untuk bisa bagaimana caranya agar bullying ini nol di wilayah provinsi. Zero bullying, artinya semua dilibatkan, semua dioptimalkan gitu ya, agar juga tidak terjadi kekerasan. Izin saya ke Pak Kabid kembali, bagaimana juga melihat berbagai kasus bullying yang terjadi saat ini, apakah ini memang ada kesalahan atau mungkin juga memang ada keterlibatan misalkan yang dilakukan di sekolah dalam menangani kasus bullying, apakah memang juga ada kesalahan-kesalahan begitu? Iya, baik, terima kasih. Ini menjawabnya sangat sulit menurut saya. Ya, sesungguhnya menurut kami ketika terjadi bully di sekolah itu tidak ada kesalahan karena memang guru sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Kepala sekolah memang itu sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Tapi memang siswa-siswi ini sebaiknya memang selalu dimonitor ya. Artinya begitu ketika siswa itu ada yang tidak masuk, wali kelas mengecek, guru BK mengecek, barangkali bisa komunikasi dengan orang tuanya lewat WA, anak itu kemana, begitu ya. Bisa jadi dari rumahnya berangkat ke sekolah tidak hadir ya Pak, gitu ya, seperti itu. Itu juga penyebab dari bully. Bisa jadi bully itu bisa juga dilakukannya bukan di sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah, begitu Mbak. Baik, jadi ada banyak faktor, namun bisa dilihat dari perubahan perilaku begitu ya. Bahkan juga ada yang mengindikasikan perubahan perilaku tadi. Dan mungkin bisa dicurigai apakah mungkin dari korban bullying tadi. Gitu kan. Kemudian bagaimana tadi bisa juga men-screening, mendeteksi dini karena biasanya ini kan memutus mata rantai. Biasanya pernah menjadi korban, kemudian setelah naik kelas begitu, kemudian melakukan kembali ke juniornya. Nah ini bagaimana untuk menghentikan budaya itu, Pak Kabid? Baik, banyak yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan memutus mata rantai. Yang pertama kan muatan-muatan mata pelajaran, pastinya mata pelajaran agama apapun, kekerasan itu tidak boleh, gitu kan ya. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Itu juga pasti tuh bagaimana dalam mata pelajaran kewarganegaraan itu bisa berkomunikasi, berkolaborasi, tidak boleh saling melakukan kekerasan, termasuk di dalamnya bully. Ada juga yang dilakukan oleh sekolah itu adalah pengajian rutin di Jumat pagi, yasinan misalkan, dan mengundang penceramah dari luar, sehingga ini juga menurut saya sangat berpengaruh, begitu kan, betapa pentingnya toleransi, betapa pentingnya komunikasi, betapa pentingnya saling support, gitu. Seperti itu Bu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang positif bisa dilibatkan Ibu, untuk anak-anak ya. Termasuk di dalamnya kan sekolah itu memberikan ruang dan waktu untuk mengikuti ekstrakurikuler, gitu kan. Misalkan ada bola basket, bola voli, sepak bola, takraw, itu semua sesungguhnya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi bullying. Begitu Mbak Fitri. Bagaimana peran serta anak-anak dilibatkan hal-hal positif, jadi energinya disalurkan hal-hal lain gitu ya. Bahkan kan Pak Gubernur itu menyatakan pokoknya nanti di 2026 siswa-siswi itu harus banyak kegiatan, begitu. Mau voli, mau bulu tangkis, mau basket, silakan itu salurkan itu arahan dari pimpinan kita Betul. Izin saya ke Pak Bahrum lagi. Pak Bahrum, korban bullying ini pastinya punya dampak yang sangat besar. Artinya banyak kasus-kasus di luar sana bahkan sampai tertekan begitu,
banyak yang mengakhiri dengan jalan pintas, kemudian jadi pelaku mungkin di Iya, kemudian hari. betul. Artinya dampaknya cukup besar dengan kasus bullying. Jadi jangan dianggap sepele mungkin ya. Awalnya tadi bukan hanya fisik, tapi Iya, verbal pun ternyata verbal, punya betul. luka batin yang cukup mendalam. Seperti apa dorongan dari DPRD agar ini pun juga bisa diakomodir agar tidak ke arah yang lebih fatal begitu? Ya, konteks bagaimana mensupport terkait dengan program pendidikan di Banten, DPRD sudah dianggap lebih maksimal ya, karena ini satu pelayanan dasar, Pak, Yeah. program pelayanan dasar yang harus disupport ya. Ya, jadi kalau ketentuan pusat harus 20%, kita lebih dari 20% 20% malah. Iya. maksimal. Nah, justru itu dari konteks memenuhi unsur program-program dinas pendidikan. Nah, tentunya kami menyarankan kepada dinas pendidikan maupun pelaksana di sekolah, Iya. ya itu harus benar-benar bisa mengendalikan Iya. keinginan yang benar-benar kuat terhadap anak didik kita. Iya. Ya, kita bisa, ya itu tadi ya, itu saya sangat setuju ketika sekolah itu banyak ekstrakurikuler Iya. untuk ada komunikasi Ya, terbuka gitu ya. Apakah siswa dengan guru ya, atau siswa guru dengan beberapa tokoh masyarakat ya, yang mungkin di sana kita bisa temu wicara ya, bersama-sama siswa bersama guru kan, bagaimana kita mendapatkan ya, wawasan dan pengetahuan dari narasumber-narasumber. Lalu di bidang olahraganya memang harus seperti itu. Ya. Ya, hari nggak boleh kosong untuk bisa menemukan karakter yang bagus di siswa kita itu harus benar-benar bisa menumbuhkan satu wawasan dan pengetahuan yang positif dari semua pihak kan, gitu. Nggak bisa kita membiarkan hanya sebatas memberikan materi kurikulum yang ada saja, tapi kita tidak punya inovasi pihak sekolah maupun dinas pendidikan untuk bisa bagaimana ya. Pak Gubernur sudah menyatakan harus banyak kegiatan-kegiatan positif ya, seperti olahraga, kerohanian ya, sosial dan sebagainya. Itu tujuannya untuk ada komunikasi terbuka. Ya, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi jangan lagi siswa setelah mendapat satu materi pelajaran di sekolah yang sifatnya normatif, lalu sudah. Tapi kita tidak punya inisiasi untuk bisa bagaimana menciptakan adanya satu pertemuan dan perkumpulan untuk ada komunikasi terbuka antara siswa, guru maupun dari pihak yang lain. Saya ke Pak Kabid kembali, Pak. Siap. Jika ada kejadian satu kasus bullying, bagaimana bentuk pendampingannya yang dilakukan Dikbud Banten terhadap korban maupun juga pelaku? Karena pelaku juga biasanya masih usia-usia sekolah begitu. Betul. Ya. Bagaimana Pak Baik. Kabid? Terima kasih ya, Bu Fitri. Banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama, Pak Gubernur itu selalu mengatakan bahwa ciptakan lingkungan sekolah yang asri, aman, sehat, rindang, dan indah. Ya. Dengan sekolah yang aman, sehat, rindang, indah pastinya akan berpengaruh, Bu, terhadap karakter siswa. Ya. Nah, itu. Yang kedua juga kita berikan ruang dan waktu. Ya, mungkin ada di beberapa sekolah yang sudah membuat satu kotak untuk masukan dan saran. Begitu. Itu penting juga, Bu. Iya. Terus juga kalau saya lihat peran guru BK itu luar biasa, Bu. Peran guru bimbingan konseling luar biasa. Makanya di sekolah-sekolah yang negeri gitu kan, itu memang tersedia ya guru BK, di mana satu guru BK itu bisa mengampu 150 siswa dan memang harus memberikan layanan terkait bimbingan karir, bimbingan belajar. Dan ini salah satunya ya, untuk mengurangi atau mungkin menjaga bagaimana supaya tidak ada bully. Terus juga bisa saya tambahkan juga selain tadi ruang dan waktu, guru BK juga memaksimalkan
organisasi, ya dalam hal ini OSIS, Pramuka, begitu kan, itu pasti melatih tanggung jawab mental dan Disiplin. tidak ada jeda waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi banyak hal, Mbak Fitri. Penguatan karakter anaknya ini Iya, perlu juga betul. dikuatkan ya. Iya. Dan bagaimana caranya kita berusaha menghilangkan stigma baik kepada anak yang kena bully ataupun yang pelakunya. Iya, Begitu ya. iya, Itu betul, penting betul. banget kan? Apakah juga jika terjadi sesuatu selain tadi penguatan agar tidak terjadi, jika memang sudah terjadi, apakah juga ada bentuk mediasi begitu? Ya pastinya, Mbak. Iya kan. Biasanya kalau katakanlah kalau memang terjadi sesuatu kekerasan, baik dia itu pelaku ataupun dia yang memang Korban? ya korban, pasti itu kan ada terkenal positif dan negatifnya barangkali ya. Iya. Yang banyaknya negatifnya itu, makanya stigma buruk itu harus kita hilangkan. Ya, Bagaimana ya. sekolah menghilangkan stigma buruk itu terhadap korban. Betul. Dan harapannya sih sebetulnya pelaku bullying itu kan tidak banyak ya. Iya. Ya, hanya segelintir sebetulnya dari Iya. jumlah siswa di Iya. sekolah begitu. Dan berikutnya barangkali kita berikan juga punishment. Tindakan begitu kan. Jangan sampai ya anak yang melakukan bully itu tidak sanksi. diberikan sanksi atau punishment. Nanti akhirnya ditiru lagi sama teman-teman Nah, yang lain. itu, Tuh nggak Mbak diapa-apain. Fitri. Iya, Gitu ya. begitu ya. Baik, saya ke Pak Bahrum lagi, menyambung dari Pak Kabid tadi ya. Ada bentuk pendampingan dari pihak sekolah maupun juga mungkin lembaga-lembaga lain jika Iya. terjadi satu kasus. Nah, bagaimana untuk dorongan sanksi efek jerah? Ini kan perlu juga diberikan sanksi walaupun masih Iya. anak-anak sesuai dengan Iya. peraturan yang memang sudah menjadi regulasi yang sudah ada untuk anak-anak. Seperti apa dorongannya terkait dengan itu, Pak? Ya, saya pikir sekolah harus membuat aturan yang tegas. Ya, jangan lagi sekolah hanya sebatas penyampaian lisan saja ya Iya. di dalam materi, tapi juga ada aturan-aturan yang tersurat ya. Ini yang bisa diketahui oleh siswa maupun oleh orang tua siswa. Ya, biar nanti ketika pihak sekolah itu mengambil tindakan atau memberikan sanksi, itu kan kita sudah kuat ya. Iya. Ada regulasi dari sekolah bahwa ketentuan-ketentuan siswa dalam proses belajar itu tentunya tidak harus memenuhi tata tertib yang ada. Harus tegas juga, nggak bisa lagi ibaratnya siswa kita sudah ada aturan lalu dilanggar. Iya. Kan kita semacam ada sanksi peringatan 1, kedua dan sebagainya. Saya pikir itu harus dilakukan ya. Jadi ketika sudah berulang kali ya tegas ya, dia harus dikeluarkan, dipanggil orang tuanya lalu diberikan sanksi. Karena Iya. kita sudah punya aturan, gitu Aturan. Pak Kabid, ya. Betul. Itu harus dilakukan. Dan kedua, ini yang disebut dengan semacam komunikasi terbuka itu. Ya. Ya, itu bukan kita ketika kita ada ekstrakurikuler, tapi juga kita bisa melakukan kerjasama dengan narasumber yang lain gitu ya, di dalam satu tempat gitu, di sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Jadi siswa ini tidak hanya sebatas menerima kontribusi pembelajaran saja yang biasa kan, Iya. tapi juga ada wawasan-wawasan yang baru. Ya, terkait dengan bullying ini, saya pikir ini menjadi tema yang penting ya, seperti anak tawuran ya kan, kekerasan kepada juniornya ya, Iya. kekerasan junior. Memang dinamika itu sering terjadi ya. Tapi di Banten alhamdulillah hanya beberapa kemarin ya, Iya. yang sepertinya pilar. Nah, di era sekarang ini kita jangan terlalu over ya di dalam melakukan sikap tindakan kepada siswa. Begitu juga siswa, jangan terlalu keras atau semaunya terhadap gurunya kan gitu. Ya, ini harus ada Batas-batasan ya. Iya, harus ada saling memahami ya. Orang tua ya, Pak. Termasuk orang Iya, tua. termasuk orang tua. Jadi orang tua juga jangan baper kan Betul, gitu ketika betul. laporan. Dulu waktu saya, Wah, Mbak, sama Pak. waktu Saya sekolah, juga. waktu SD kayak saya bandel ya. Iya. Saya ditimpa sama penghapus itu, Pak Kabid.
Saya laporan, bukan di Alem, Mbak. Ditambah Iya, ya, Pak? ditambah. Kamunya yang bandel. Ini Papa tambahin lagi nih, kan begitu, ya kan? Gitu. Jadi beda sama sekarang kulturnya ya, Pak Kabit ya. Jadi sekarang itu memang ya kami meminta dari DPRD semoga pihak keluarga, wali murid itu harus bisa memahami. Ya jangan laporan dari siswa lalu dia telan mentah-mentah, ya kan, tidak lagi ada klarifikasi, ya, lalu komunikasi, konsultasi dan sebagainya. Nah, harus seperti itu. Nah, itulah dibutuhkan adanya semacam wadah-wadah pendidikan ini diaktifkan, ya kan? Ya itu seperti Dewan Guru, Pak. Itu biar dia kontrol kan, dia sifatnya lebih umum kan, ya kan? Lalu juga ada komite ya. Sekolah. Komite itu jangan hanya sebatas waktu penerimaan siswa baru dia hadir, tapi dia punya kontribusi yang besar juga di situ. Kalau nggak begitu jangan jadi komite kan gitu. Dia harus bisa menyampaikan ke sekolah, Pak. Ini kondisi kita begini. Anak-anak didik kita ini saya lihat laporannya, faktanya ini kemarin melakukan hal-hal yang negatif kan gitu. Ini gimana, Pak? Harus bisa sharing ya, Pak Kabit ya. Betul. Jadi dia itu ya harus juga kasih pemahaman, ya. Ada semacam himbauan dari dinas pendidikan, contoh kan, dari sekolah untuk bisa bagaimana dia membantu sekolah berkontribusi, ya, untuk bisa sekolah itu benar-benar aman, nyaman, ya, yang disebut Pak Kabit tadi harus asri kan gitu ya, dan sebagainya. Di situ harus semua berperan, Mbak, ya. Nggak ada lagi harus sekolah sendiri, nggak bisa. Buat apa ada wadah-wadah yang lain kan? Buat apa ada komite, ada dewan guru, ada pengawas dan sebagainya. Itu difungsikan biar dia itu duduk satu meja dan bagaimana memecahkan supaya sekolah yang dia pertanggungjawabkan itu benar-benar berhasil untuk bisa mencerdaskan bangsa dan punya karakter yang bagus. Nah, betul. Seperti itu, Mbak. Jadi karakter yang sudah terbentuk sangat baik, kemudian juga menjadi unggulan begitu ya. Itu kan karena edukasi. Adanya komunikasi kan gitu ya. Itulah yang akibatnya secara psikologis ya kan tentunya itu meningkatkan rasa emosional, kebersamaan untuk bisa dapat menciptakan sekolah yang lebih baik, lebih unggul ya, dan melahirkan satu siswa yang benar-benar lebih baik. Betul, kolaborasi. Dan ada sanksi. Saya setuju nih, sanksinya mulai dari ringan, sedang sampai berat gitu ya. Tergantung dari aksi ataupun juga kasus bullying tersebut. Ya, harus ada aturan tegas. Harus aturan tegas. Saya ke Pak Kabit lagi, Pak Kabit. Bagaimana mengaktifkan pelaku atau korban ya, terutama agar berani melapor, dan juga untuk teman-teman yang lain menjadi pelopor untuk anti bullying. Ini kan juga harus disosialisasikan menjadi pelopor. Kemudian jika terjadi berani melapor, karena ada juga sebagian yang karena mungkin diintimidasi tidak berani melapor, atau mungkin karena ketakutan-ketakutan sendiri. Iya, baik. Terima kasih. Sesungguhnya pelaku ataupun korban rata tidak mau melapor. Tidak berani speak up. Iya, karena memang ada rasa takut bersalah, banyak hal ya, takut dikeluarkan, takut juga mendapatkan stigma negatif, begitu kan. Jadi menurut saya ini banyak hal begitu ya, berikan ruang dan waktu begitu kan kepada mereka, kepada korban terutama, untuk mencurahkan isi hatinya, tersalurkan. Dalam hal ini peran guru bimbingan konseling, peran wali kelas, peran orang tua murid, peran kepala sekolah, peran komite. Satu diantaranya, ya saya katakan tadi, dilakukan parenting ya. Iya, bisa juga itu kan. Iya. Selain itu, sekolah juga bisa memberikan layanan-layanan yang memang ke arah berpikir positif. Iya, begitu ya. Misalkan lomba-lomba, ya lomba-lomba cerpen, lomba-lomba puisi gitu kan. Banyak hal sungguhnya yang sudah
dilakukan oleh sekolah atau oleh pemerintah, begitu Mbak. Untuk Ya. bisa mengalihkan. Mengalihkan, iya, Agar begitu. tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke bullying. Iya, tadi. termasuk orang tua di rumah memiliki peranan yang sangat penting itu ya. Iya. Mungkin ada juga orang tua yang berpikir begini, siswa atau anak saya pulang dari sekolah misal ini jam 3 masih ada waktu dan kesempatan nih. Iya. Sedangkan kami mungkin kedua orang tua bekerja. Ya, mereka ada yang memang memaksimalkan untuk belajar di luar, bimbingan belajar, Iya. begitu ya. Nah, itu ada seperti itu tuh. Saking ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya dan memutus rantai bully. Iya. Jadi disibukkan nih. Disibukkan dengan hal-hal yang positif. Wah, setuju Pak Setuju Kapten. ya, Bu ya? Setuju banget. Pak Bahru, Pak Wakil, ini Iya. terkait dengan tadi menyambung ya, jika memang tidak ada yang berani melapor karena mungkin malu, takut dapat ancaman dan intimidasi. Apakah perlu diberikan kanal pengaduan dengan misalkan dirahasiakan begitu di sekolah-sekolah atau seperti apa, Pak Wakil? Ya, tentunya kan harus ditanamkan dulu rasa Iya. jiwa tanggung jawab dia, Betul. rasa jiwa keberanian dia, mentalitas dia, kan gitu. Itu dulu wadahnya kalau mental dia kurang berani kan, Iya. ya kan, lalu dia sendiri juga merasa sungkan ya. Nah, itu ya tentunya harus diberikan dulu Iya. ya wawasan dan pengetahuan tentang kekuatan mental si anak itu. Biar anak itu ya harus bisa juga selalu bertiak ya bahwa bullying itu langkah atau sikap tindakan yang tidak bagus Ya. gitu kan. Ya, artinya ya seperti badan OSIS ya kan. Lalu juga ada kelompok-kelompok siswa yang dianggap punya kegiatan-kegiatan. Nah, itu sering dilakukan. Nah, itu harus seperti apa? Ya harus ada gerakan-gerakan dari para guru untuk bisa menciptakan kreasi itu. Ya. Ya kan, dia termotivasi untuk bisa dapat kiranya kemandirian dia, ya empati kepada orang lain, kan gitu. Kasihan pada orang lain, akhirnya dia tidak mau melakukan bullying itu, yang ya terhadap senior dan junior terhadap senior, seperti itu Mbak. Jadi tidak harus ada wadah itu penting. Kalau dia sudah berani, ya Pak Kabit ya, Yep. dia sudah mentalnya kuat. Ketika ada kawannya dibullying, minimal dia mencegah kan. Ya. Saya mencegah, dia laporkan gitu. Nah, akhirnya kan di pihak sekolah, guru pembimbing atau wali kelasnya itu kan bisa memanggil. Betul. Nah, dikasihlah wawasan dan pengetahuan. Disinilah ciptakannya satu karakter yang memang berani untuk bisa menyampaikan tindakan-tindakan yang negatif kepada pihak sekolah. Ya. Jadi ini mencegah untuk terjadinya pelaku pembulian Iya. dan juga mencegah terjadinya korban karena mungkin ada beberapa yang rentan dilakukan pembulian. Biasanya Iya, mungkin iya. ya untuk anak-anak yang lebih diam itu biasanya rentan dilakukan pembulian. Nah, Ya. ini yang mungkin juga diantisipasi. Nah, itulah perlunya edukasi, sosialisasi kan gitu ya di sekolah. Ya harus ada inovasi dari pihak sekolah. Dia punya gagasan, bukan hanya kurikulum yang biasa, tapi juga dia bisa menggagas untuk menciptakan mental karakter anak itu bisa berani kan Ya. gitu. Kalau dia udah berani kan berarti dia nggak sungkan untuk Betul. melaporkan. Iya, Tapi betul. Iya kan, dan juga mengedukasi yang terkena bully kan Iya. gitu. Ya, dia bisa melakukan itu. Ya antara yang membuli dengan yang terkena juga Iya. harus Iya. sama diedukasi. Diedukasi. Iya. Tadi disampaikan Pak Wakil bahwa alokasi anggaran di 2026 untuk pendidikan memang lebih dari 20%. Lebih. Ya. Nah, lebih. Nah, apakah juga memang dialokasi juga untuk kegiatan-kegiatan, misalkan salah satunya adalah untuk aksi stop bullying juga? Ya, saya pikir itu ada di program ya, program pendidikan, dinas pendidikan. Nah, kalau memang itu sangat penting ya dan perlu dibutuhkan melakukan hal kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan karakter dan rasa tanggung jawab si siswa, Ya. silakan saja kan gitu ya. Dan untuk masalah langkah penanggulangan masalah bullying ini, saya pikir tidak harus kita support anggaran, Mbak. Ya, anggaran itu saya pikir banyak lah di Iya. sekolah ya. Ya, bosda itu bisa dialihkan kan, bisa digunakan ya Pak Kabit ya. Terus lalu anggaran-anggaran yang lainnya, ya, Pembinaan. ya, pembinaan kepada
guru maupun pembinaan pada siswa. Itu bisa dilakukan. Jadi jangan selalu wah ini ada peristiwa ini lalu harus dianggarkan, ya nggak juga dong, nggak semua begitulah. Ya itu harus ada implementasi dari salah satu program yang memang kegiatannya itu loh. Maksud saya begitu. Ya, gitu ya, seandainya peningkatan pembinaan karakter pihak guru maupun siswa, ya kan. Nah disitulah dialihkan penguatan agar tidak terjadi. Iya. Seperti itu. Baik, aduh ini nggak kerasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Diakhiri dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Pak Kabid dulu, silakan Pak. Agak panjang boleh nggak? Boleh Pak. Nggak sampai besok kan Pak ya? Enggak. Iya, ada yang belum saya sampaikan. Bahwasanya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan memutus rantai bully, ya. Ya luar biasa Pak Presiden kita memiliki program makan bergizi gratis. Itu juga sangat berpengaruh tuh Mbak ya. Kalau seseorang itu terpenuhi gizinya begitu kan, belajarnya akan fokus, akan tenang, bisa jadi terjadi bully karena itu ada rasa lapar Pak Dewan ya. Yang kedua ya surat edaran Kementerian ya Dikdasmen tuh terkait dengan 7 kebiasaan ya anak Indonesia. Begitu kan, bangun pagi, beribadah, sarapan, berolahraga, tidur teratur, itu luar biasa menurut saya gitu kan. Termasuk pemerintah daerah kita, Pak Gubernur menurut saya sangat luar biasa perhatiannya terhadap dunia pendidikan kita ya, sesuai dengan kewenangannya. Ada program sekolah gratis Mbak untuk SMA, SMK dan SK. Itu juga sangat berpengaruh untuk memutus rantai ya dari bullying. Dan belum lama Bapak Kadis kita Pak Dr. Jamaluddin juga menyampaikan surat edaran terkait itu. Bahkan ada kegiatan ya yang digagas oleh beliau itu anti bully begitu ya, anti kekerasan. Saya rasa ini semua stakeholder dari Dinas Pendidikan, dari bidang, dari kepala sekolah gitu kan, dari guru, termasuk juga Pak Dewan yang terhormat, ini sangat-sangat mendukung dunia pendidikan di Provinsi Banten. Wah, ini sudah banyak program-program prioritas begitu terutama ya di sektor pendidikan betul dari Gubernur Banten. Iya, seperti itu. Tinggal bisa berkelanjutan agar yang sudah baik bisa dilanjutkan kembali. Baik. Terima kasih Pak Kabid sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Terakhir Pak Bahrum, Pak Wakil Ketua, apa pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua? Baik, Mbak Fitri, kami dari DPRD menyampaikan kepada seluruh komponen masyarakat terkait dengan bagaimana pentingnya pendidikan di Provinsi Banten, ya terutama masalah bullying. Nah ini jangan sampai terjadi lagi, dan kami dari DPRD tentunya mensupport dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan bagaimana peran pendidikan di Banten lebih baik dan lebih maju. Ya. Dan saran saya juga semua unsur punya tanggung jawab, dari pihak sekolah, siswa, orang tua maupun lingkungan yang ada, janganlah terhenti untuk memberikan kontribusi agar pendidikan di Provinsi Banten benar-benar bisa maju dan lebih baik dari daerah-daerah yang lain. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin, bisa menyongsong Indonesia Emas ya, 2045 ya. 2045 yang berkarakter, memiliki empati dan juga daya saing begitu di Provinsi Banten. Terima kasih sekali lagi Bapak Bahrum HSSIP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang sudah meluangkan waktu, dan juga Bapak Dr. Haji Supandi SPDMA, Kabid dari Diksus Dikdikbud Provinsi Banten. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih. Di setiap aktivitas juga Bapak. Kita ketemu lagi nanti dengan tema. Amin. Terima kasih Pak Dewan. Tuntas sudah kebersamaan kita pada dialog khusus kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Begitu.